Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita membaca secara keseluruhan bagian kitab Yesaya pasal 30. Kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang bahaya ketidaktaatan, ketidaksetiaan, sikap keras kepala dengan tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Di sana digambarkan umat mengalami masa-masa yang sulit. Dan masa-masa yang sulit itu membuat mereka menjadi tidak berdaya. Mereka mengalami kesengsaraan, mereka mengalami kemiskinan, kemelaratan, kelaparan. Semua yang mereka alami itu menjadi bahagia dari hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan, atas ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, melalui semua peristiwa hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka alami, kesengsaraan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, juga ikut membongkar kesia-siaan berharap pada sumber pertolongan yang lain selain Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hukuman Allah bagi umat yang tidak setia, bagi umat yang tidak taat, bagi umat yang keras kepala dan berusaha belajar berlindung pada pertolongan lain selain Tuhan, tentu bertujuan mengajarkan kebenaran, tentu bertujuan untuk membawa umat kembali kepada jalan yang benar. Hukuman itu tidak bermaksud untuk menghancurkan umat, membuat mereka menderita amat sangat tanpa pengharapan. Sekali lagi, hukuman itu bertujuan untuk mengajarkan kebenaran kepada umat, sehingga mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Ketika mereka ada dalam penderitaan itu, sebagai bagian dari hukuman Allah untuk menyadarkan mereka, bukan berarti Allah bersuka cita melihat umat menderita. Justru terjadi sebaliknya, bahwa Allah rindu melihat umatnya insaf dan bertobat serta kembali pada jalan yang benar. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika umat ada dalam masa-masa yang sulit, Allah tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Dia ada menguatkan dan menyertai mereka. Bahkan juga membuat mereka menjadi sadar, belajar dari setiap penderitaan yang mereka alami, belajar dari masa-masa sulit yang mereka alami. Bahkan Allah menyatakan kepedulian kepada umatnya dengan memberi janji pembebasan, memberi janji sukacita setelah masa-masa sulit itu mereka lewati, dengan sikap kembali kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi Allah berjanji memulihkan semua itu dan membuat umatnya kembali
sudah sediakan. Bapak Mama, saudara sekalian, dalam bacaan firman Tuhan jelas menggambarkan kepada kita tanah yang tandus, yang kering, Allah buat menjadi subur. Air yang kering juga Allah menghidupkan kembali sumber-sumber air. Tanah yang gundul dihijaukan kembali. Bahkan ternak-ternak piaraan umatnya, kambing, domba, keledai, dan lain sebagainya, kembali menikmati bahan makanan yang tidak saja mereka nikmati dari lingkungan sekitarnya, tetapi juga disediakan manusia, diolah dengan begitu rupa, menyediakan bagi kambing, ternak, domba, dan seterusnya makanan-makanan yang sehat. Allah menyatakan kuasa, Allah menyatakan kepedulian, Allah menyatakan kasih dan cintanya luar biasa jika umat kembali kepadanya. Bapak Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah membuat semuanya menjadi indah saat umatnya kembali kepadanya. Saat semua patung-patung berhala diruntuhkan, saat tempat-tempat penyembahan musuh-musuh Israel dikalahkan, Allah bertindak menggagalkan semua rencana-rencana jahat mereka. Bapak Mama, saudara sekalian, kita belajar dari kesalahan umat Israel, bahwa usaha mereka untuk menyembunyikan dosa tidak ada gunanya, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang tersembunyi dalam pikiran mereka, apa yang tersembunyi dalam niat hati mereka yang jahat, Allah mengetahuinya. Karena itu masa-masa sulit yang mereka hadapi itu menjadi bahagian penting untuk mereka belajar supaya kembali kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bapak Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah ingin supaya umatnya benar-benar mengakui kesalahan mereka. Allah ingin supaya umatnya mengakui dan menyadari, bahkan bertobat, memilih jalan yang benar, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang Tuhan tidak suka. Berniat mengakui dan menyadari serta bertobat adalah cara terbaik untuk memperbaiki hubungan manusia dan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa dan kejahatan kita. Karena manusia pun kejahatan, karena manusia pun dosa, maka alam semesta ini menjadi rusak. Karena manusia pun dosa, karena manusia punya ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah, dengan tidak mau melibatkan Allah dalam seluruh kehidupannya, maka semua yang ada dalam alam semesta ini menjadi rusak. Hewan-hewan kelaparan karena kekurangan makanan, tanah kering dan tandus, rumput-rumput yang hijau menjadi kering, sumber-sumber air juga menjadi kering. Itu semua karena ulah manusia. Manusia berpikir semua isi alam ini menderita. Ya. Sekali lagi, karena manusia punya mimpi, karena manusia punya serakah, karena manusia punya rakus, mengejar kepuasan hanya untuk diri sendiri, kesenangan untuk diri sendiri, kenikmatan untuk diri sendiri, tanpa sadar. Karena sikapnya seperti itu, semua makhluk alam semesta ini ikut
menderita. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi punya hati untuk mengakui dan menyadari serta bertobat adalah cara terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hati Allah kembali mengasihi kita dan kita kembali hidup dalam pengampunannya. Ia sangat mengasihi umatnya. Kasihnya begitu besar sehingga ia mengaruniakan pengampunan bagi kita dengan tidak memperhitungkan banyaknya kesalahan kita. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita membaca bagian ayat ini, ada sukacita di hati kita. Dan sukacita itu seharusnya melahirkan tanda syukur, tanda hormat dan sembah, mengagungkan kasih Tuhan yang begitu besar sekali lagi, karena kasihnya yang begitu besar kepada umatnya, kepada alam ciptaannya, sehingga ia mengaruniakan kepada kita pengampunan yang begitu luar biasa secara cuma-cuma, dengan tidak memperhitungkan banyaknya kesalahan kita, dengan tidak memperhitungkan banyaknya kejahatan kita, dengan tidak memperhitungkan banyaknya dosa kita. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasihi, contoh kecil. Bapak Mama benar bahwa tanah